Baik Komandan, bisa diceritakan awal mula Komandan masuk dan bergabung di anggota kepolisian itu dari tahun berapa Komandan? Terima kasih. Jadi saya pada tahun 1984 saya tamat sekolah, waktu itu masih kelas 3. Saya melamarlah untuk menjadi seorang bintara Polri. Waktu itu saya masih kelas 3. Saya ikut tes. Setelah itu, setelah mengikuti rangkaian tes, saya dinyatakan lulus. Itu saya masih duduk di kelas 3 STM 2 Palembang. Pada tahun 84 saya mengikuti pendidikan. Kalau dulu Dodik Kelat Betung, kalau sekarang ini SPN Betung. Saya mengikuti pendidikan selama 9 bulan. Kebetulan pada waktu itu saya mendapat kejuruan lalu lintas. Setelah saya menempuh pendidikan 9 bulan, saya ditempatkan di Satuan Lalu Lintas pada waktu itu Polrestabes Palembang, yang sekarang Polrestabes Palembang. Saya di sana selama 14 tahun, di bagian Gatur 1 tahun, lanjut di Patwal, kalau dulu motoris di BM selama lebih kurang 10 tahun. Lanjut dari situ saya bagian Laka, waktu itu WRC selama 2 tahun. Pada tahun 1998 saya mengikuti pendidikan perwira reguler. Waktu itu saya tes tahun 98, dinyatakan lulus. Pada bulan Agustus saya berangkat ke Sukabumi itu mengikuti pendidikan sekolah pembentukan perwira angkatan 26 Resimen Wira Surya Cendekia. Saya menempuh pendidikan selama 1 tahun di Sukabumi. Pada tahun 1999 bulan Agustus saya menyelesaikan pendidikan saya di Sukabumi. Lalu saya ditempatkan di Polres Lahat. Polres Lahat saya ditempatkan di KBO Lantas selama 1 tahun. Setelah KBO Lantas saya lanjut dipercaya oleh pimpinan untuk menjadi Kapolsek Tip pada waktu itu, Tebing Tinggi, selama 3 tahun 2 bulan, 3 tahun 3 bulan. Saya di sana sebagai Kapolsek pada waktu itu tahun 2003. Saya memegang 2 kecamatan pada waktu itu, Kecamatan Talang Padang dan Kecamatan Tebing Tinggi. Pada saat itu memang Tebing Tinggi daerah yang rawan benceng loncat. Selama saya 3 tahun di sana, saya berupaya, ya alhamdulillah bisa menekan daripada pelaku benceng loncat dengan sistem siapa yang bisa kita bina, kita bina. Ya kalau memang tidak bisa kita bina, kita binasakan pada waktu itu. Karena telah benceng loncat pada waktu itu kelam per jam. Syukur alhamdulillah selama 1 tahun saya di sana bisa menekan angka daripada kejahatan benceng loncat. Selama 1 tahun yang namanya tidak tidur malam. Setiap malam kita patroli untuk mengamankan jalur, waktu itu jalur lintas Jalinsum di wilayah Muara Salim. Selama 3 tahun di sana, 3 tahun 2 bulan, saya dimutasikan kembali ke Polres Lahat. Waktu itu menjadi Kanit PDKT. Selama 9 bulan saya di sana di Kanit PDKT. Lalu saya dimutasikan lagi menjadi Kapolsek lagi di Kikim. Selama lebih kurang 1 tahun. Lalu saya dimutasikan lagi ke Polsek Muara Pinang, wilayah Lintang. Sekarang dikenal yang Palawang. Saya selama 2 tahun 2 bulan. Setelah itu saya dimutasikan kembali ke Polda Sumsel. Pada waktu itu saya menjadi Pama Polda pada waktu itu, yang ditempatkan di Satuan Yanma waktu itu.
pelayanan markas lebih kurang 1 tahun. Setelah 1 tahun saya di sana, saya dimutasikan kembali menjadi panit pada saat itu di panit panit 1 Pidum. Waktu itu ada Kasat 1 Pidum, waktu itu belum subdit, saya ditempatkan lah Panit Ranmor. Lebih kurang 1 tahun saya di Panit Ranmor. Saya masuk ke Panit Jatandras selama 2 tahun. Nah, setelah pemecahan berbentuknya Krimsus dan Krimum, waktu itu masih Direktorat Reserse Kriminal, dibentuklah menjadi Krimsus dan Krimum. Pada 2011 saya dipercayai menjadi Kanit 4 premanisme curi waktu 2011. Saya berkecimpung di Jatandras. Ya, sampai saat ini saya masih menjabat sebagai Kanit 4 dari tahun 2011. Dan selama menjadi kanit bermacam-macam lah yang namanya suka duka, untuk melakukan penangkapan, baik itu kasus-kasus atensi pimpinan, kasus-kasus pencurian, perampokan, juga kasus yang lain. Ya, banyak juga kasus-kasus seperti perampokan toko emas, kasus pembunuhan, kasus penembakan Kanit Dres pada waktu Suji Makmur. Banyak bermacam-macam yang kasus yang sudah kita tangani. Syukur alhamdulillah semua kasus kita tangani sesuai prosedur, dan juga kita memperhatikan juga keselamatan dalam melakukan tugas, sehingga sampai saat ini saya masih dipercaya menjadi Kanit 4 selama lebih kurang 10 tahun, sampai mungkin bulan Maret 2021 saya bisa purna bakti. Kemudian awal mula pengen jadi polisi itu dari mana? Apa memang keinginan sendiri atau sering melihat polisi-polisi? Ya, jadi keinginan jadi polisi ya dikatakan warisan ya. Karena nenek saya seorang polisi, waktu itu di Brimob. Bapak saya juga polisi, saya ada polisi. Saya tertarik dengan polisi itu memang sejak kecil. Saya bercita-cita menjadi seorang anggota Polri, karena nenek bapak sudah nyokot polisi pada waktu itu. Untuk suka duka selama menjabat sebagai anggota kepolisian mana? Ya, suka duka banyak ya. Ya, sukanya apabila kasus-kasus itu terungkap, berhasil dengan cepat kita ungkap, itu suka kita. Jadi gembira kita bahwa tugas yang kita laksanakan itu berhasil dengan cepat. Duka, ya kadang-kadang dukanya kita lama-lama sampai setengah bulan kita di wilayah. Kadang-kadang ya disitulah kadang jenuh, stres kita untuk mengungkap satu kasus. Karena ada sistem kami tidak akan kembali sebelum berhasil. Nah, itulah suka duka situ ya, kita terpaksa kalau kita bawa anggota itu ya kita gimana caranya kita untuk merekrut daripada anggota jangan sampai stres dengan cara-cara kita lah, sehingga kita bertahan untuk mengungkap satu kasus itu bisa kita lakukan, tidak ada anggota yang stres, semuanya kita laksanakan dengan senang hati sehingga duka itu bisa hilang. Selain itu juga jauh dari keluarga juga nih. Jauh dari keluarga ya, kita ya pernah saya waktu itu kejadian di Palawang, kasus perampokan daripada sales rokok. Saya itu 15 hari saya di sana. Pada hari ke-15 baru terungkap tersangkanya 2 orang. Jadi selama 15 hari kita di wilayah hukum Palawang untuk melakukan daripada penangkapan tersangka kasus perampokan sales rokok yang korbannya dari Jambi. Dan belum lama ini kan dapat penghargaan dari Kapolda yang hasil tangkapan dari unit 4 mengenai perampokan truk susu dan penculikan asisten rumah tangga. Itu mungkin ada
kasus yang lebih besar dari itu yang berhasil kita ungkap. Terima kasih. Jadi kasus itu ya kita pertama mengucapkan terima kasih pada pimpinan telah memperhatikan kita dengan kerja kita ya, untuk mengungkap kasus-kasus seperti kasus perampokan susu, truk susu, dan juga mengungkap kasus diduga penculikan korban daripada pembantu rumah tangga, ternyata anak rekayasa. Jadi masih banyak lagi kasus seperti perampokan toko emas di Sungai Lilin kita ungkap, itu juga kita dapat apresiasi daripada pimpinan. Ya semua itu daripada itulah namanya perhatian daripada pimpinan kami. Namun kami tetap, walaupun seperti itu, kami tetap melakukan tugas sebagai prosedur, dan juga apa yang diberikan pimpinan, mungkin penilaian daripada pimpinan apa yang kami lakukan itu sesuai apa yang mau dikasihkan apresiasi kepada kami. Namun kami tetap semangat tanpa juga daripada seperti penghargaan. Kami tetap bekerja. Yang namanya sudah tugas kami sebagai Kapolri, khususnya Reserse Kriminal Umum, untuk mengungkap kasus-kasus yang sifatnya merugikan masyarakat. Pesan para pelaku kriminalitas di luar, ya saya menyarankan yang masih DPO segera menyerahkan diri, dan juga yang sudah menjalani hukuman saya menyarankan semoga bekerja sesuai dengan tidak melanggar hukum. Carilah untuk cari nafkah atau bekerjalah yang benar-benar tidak ada hubungannya dengan hukum.